Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil bedah ilmiah artikel 1 yang berjudul Empowering Leadership in Creativity and Work Effort in Elucidation through the Psychological Empowerment and Self-Leadership of the Millennial Generation. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syauqi Ramadan dengan NIM 2031048. Masuk pada pendahuluan, jadi penelitian ini menguji peran kepemimpinan yang memberdayakan empowering leadership atau EL dalam konteks angkatan kerja milenial di industri digital startup Indonesia yang mendominasi populasi pekerja. Di tengah lingkungan bisnis yang dinamis dan disruptif, kepemimpinan tradisional berbasis hierarki kurang efektif. Oleh karena itu, empowering leadership dipilih karena ini adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin berbagi kekuasaan dengan bawahan, mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan, dan memberikan otonomi kepada karyawan. Dalam konteks penelitian ini, EL atau tadi empowering leadership diukur melalui dua dimensi utama. Yang pertama ada dukungan otonomi atau autonomy support dan dukungan pengembangan atau development support. Gaya kepemimpinan ini sangat relevan untuk generasi milenial yang dikenal aktif, kreatif, dan menghargai pekerjaan yang memungkinkan kebebasan berekspresi. Namun, hubungan antara EL dan kinerja tidak selalu langsung, sehingga penelitian ini berupaya menjelaskan mekanismenya melalui dua variabel mediator kunci. Ada pemberian psikologis atau psychological empowerment atau PE dan kepemimpinan diri, self leadership atau SL. Pemberdayaan psikologis adalah perasaan internal karyawan bahwa pekerjaan mereka bermakna dan mereka memiliki kompetensi, sedangkan kepemimpinan diri adalah perilaku yang mengatur diri sendiri untuk mencapai tujuan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana empowering leadership atau EL ini dapat secara efektif meningkatkan kreativitas dan upaya kerja work effort mereka. Landasan teori yang digunakan adalah teori pertukaran sosial atau social exchange theory atau SET yang memprediksi bahwa ketika pemimpin berinvestasi pada karyawan memberikan empowering leadership, karyawan akan merespon dengan imbalan kinerja yang lebih tinggi. Selanjutnya pada figur 1 ini memvisualisasikan model penelitian kami. Model ini menguji jalur mediasi ganda di mana empowering leadership atau EL diposisikan sebagai prediktor terhadap dua hasil kinerja, yaitu yang pertama ada kreativitas atau CR dan upaya kerja atau WE. Proses ini dimediasi oleh dua mekanisme psikologis. Yang pertama ada psychological empowerment atau PE yang meliputi perasaan kompetens, self-determination, impact, dan meaning. Dan kedua ada self-leadership atau SL yang mencakup achievement orientation dan self-regulation. Hipotesis kunci kami adalah bahwa kedua mediator ini menjelaskan bagaimana EL atau empowering leadership tadi itu mengalir ke kreativitas dan upaya kerja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Nurul Hasanah dengan NIM 23158. Pada bagian ini saya akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei karena tujuan utamanya adalah menguji hubungan antar variabel sekaligus menganalisis pengaruh langsung maupun tidak langsung dari empowering leadership terhadap psychological empowerment, self-leadership, kreativitas, dan work effort pada karyawan generasi milenial. Pada sampel penelitian, responden dalam penelitian ini berjumlah 113 karyawan dengan generasi milenial yang bekerja pada perusahaan digital startup di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah persuasive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, kriterianya pertama adalah responden merupakan pekerja aktif di perusahaan berbasis digital. Kedua, responden termasuk dalam kategori generasi milenial. Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan kuesioner online. Peneliti juga menerapkan anonimitas agar responden dapat menjawab dengan jujur, serta menyertakan beberapa item reverse code untuk mengurangi kemungkinan bias sosial. Pada pengukuran variabel, penelitian ini mengukur 5 variabel utama menggunakan skala Likert 1-5. Yang pertama adalah empowering leadership, yaitu diukur menggunakan dua dimensi. Yang pertama adalah autonomy support dan development support. Pada dimensi ini menggambarkan sejauh mana pemimpin memberikan kebebasan, dukungan, dan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang. Dan terdapat 18 item. Terus yang kedua adalah psychological empowerment, terdiri dari 4 dimensi utama, yaitu meaningfulness, competence, self
determinasi, serta impact. Dimensi-dimensi ini menggambarkan persepsi karyawan terhadap makna kemampuan, kendali diri, dan pengaruh mereka dalam pekerjaan. Yang ketiga adalah self-leadership. Variabel ini mengukur kemampuan individu dalam memimpin dirinya sendiri melalui dua aspek. Yang pertama adalah achievement orientasi dan self-regulation. Karyawan dengan self-leadership tinggi memiliki dorongan internal untuk mencapai tujuan dan mampu mengatur perilaku mereka secara efektif. Keempat adalah creativity, diukur berdasarkan sejauh mana karyawan mampu menghasilkan ide baru, solusi kreatif, atau pendekatan inovatif dalam pekerjaan. Yang terakhir adalah work effort, menggambarkan tingkat usaha atau tenaga yang diberikan karyawan dalam menjalankan tugas mereka, termasuk kesiapan untuk bekerja lebih keras ketika diperlukan. Yang terakhir adalah teknik analisis yang digunakan. Untuk menganalisis data dan menguji model penelitian menggunakan PLSM atau Partial Least Square Structural Equation Modeling. Metodenya dipilih karena apa? Karena cocok untuk model yang kompleks, efektif untuk ukuran sampel sedang, mampu menguji hubungan langsung dan mediasi sekaligus, tidak membutuhkan asumsi distribusi data normal. Dalam analisis ini, peneliti melakukan pengujian terhadap reliabilitas, validitas konstruk, analisis model struktural, dan uji mediasi menggunakan metode Variance Account for atau disebut VAF. Dengan metode ini, peneliti dapat memahami bagaimana empowering leadership mempengaruhi kreativitas dan work effort melalui mekanisme psikologis internal karyawan. Demikian penjelasan mengenai metodologi dan pengukuran variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dibahas oleh presenter ketiga pada hasil analisis statistik. Selanjutnya saya Nurjana Oktavia NIM 202311057 menjelaskan hasil analisis statistik. Jadi di gambar ini menunjukkan hasil estimasi lengkap dari model PLS. Pada gambar ini terlihat ada 3 informasi penting, yaitu path koefisien beta yang menunjukkan kuatnya pengaruh antar variabel. Yang kedua ada tingkat signifikan p-value pada setiap hubungan. Yang ketiga ada nilai R-square. Nah, dari keseluruhan model ini terlihat bahwa alur pengaruh dimulai dari empowering leadership, kemudian mengalir melalui physiological empowerment dan self leadership, dan akhirnya memengaruhi creativity dan work effort karyawan. Beberapa hubungan langsung dalam model ini terbukti positif dan signifikan, yaitu empowering leadership ke physiological empowerment, empowering leadership ke self leadership, physiological empowerment ke creativity, physiological empowerment ke work effort, self leadership ke creativity, dan self leadership ke work effort. Dari nilai koefisien ini pengaruh terkuat adalah EL ke SL dengan beta 0,50, SL ke work effort dengan beta 0,47, PE ke creativity dengan beta 0,40. Ini menunjukkan bahwa self leadership dan physiological empowerment memainkan peran kunci dalam meningkatkan creativity dan usaha kerja. Pengujian mediasi ini menggunakan VAF menunjukkan bahwa seluruh hubungan mediasi bersifat partial mediation. Artinya, variabel mediator physiological empowerment dan self leadership hanya menjelaskan sebagian dari pengaruh empowering leadership, namun tidak sepenuhnya menggantung hubungan langsung. Dengan kata lain, kepemimpinan yang memberdayakan tetap punya peran langsung, tetapi efeknya besar mengalir melalui peningkatan self leadership dan empowerment psikologis. Nilai R-square ini creativity R-square-nya 0,43, artinya 43% kreativitas dijelaskan oleh PE dan SL. Work effort dengan R-square 0,29, artinya 29% usaha kerja dijelaskan oleh mediator yang sama. Physiological empowerment dan self leadership juga memiliki nilai R-square yang memadai, menandakan model ini mampu menjelaskan hubungan antar variabel secara stabil. Jadi nilai R-square ini menunjukkan bahwa model ini cukup kuat untuk menggambarkan mekanisme pengaruh dari pemimpin sampai pada hasil kinerja karyawan.
Selanjutnya saya bernama Asit Arifah dengan NIM 20221015 akan menjelaskan tentang kesimpulan dalam artikel ini. Yang pertama, kesimpulan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empowering leadership, yaitu pertama meningkatkan psychological empowerment. Empowering leadership membuat karyawan merasa lebih percaya diri, lebih memiliki kendali, dan lebih berarti dalam pekerjaannya. Mereka merasa diberi kepercayaan dan ruang untuk mengambil keputusan. Yang kedua, meningkatkan self-leadership. Dengan diberi otonomi dan dukungan, karyawan menjadi lebih mampu mengatur dirinya sendiri, menetapkan tujuan, memotivasi dirinya, dan mengambil inisiatif tanpa harus selalu menunggu arahan atasan. Yang ketiga, meningkatkan creativity dan work effort baik langsung maupun melalui mediator. Ketika karyawan merasa diberdayakan secara psikologis dan mampu memimpin dirinya sendiri, mereka menjadi lebih kreatif, lebih aktif mencari solusi, dan meningkatkan usaha dalam bekerja. Efek ini bisa terjadi secara langsung maupun melalui mediator seperti motivasi dan rasa percaya diri. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang memberi kepercayaan, otonomi, dan dukungan sangat efektif pada generasi milenial. Selanjutnya, yang kedua ada implikasi praktis. Bagi perusahaan, terutama startup, yaitu pertama, pemimpin perlu memberikan autonomi support dan development support. Dalam lingkungan startup yang dinamis, pemimpin perlu memberikan ruang bagi karyawan untuk mengambil keputusan, mencoba ide baru, dan memilih cara terbaik dalam menyelesaikan pekerjaannya, atau autonomi support. Selain itu, pemimpin juga perlu menyediakan kesempatan pengembangan diri melalui mentoring, pelatihan, atau feedback yang konstruktif, atau development support. Dukungan ini membantu karyawan merasa dipercaya, berkembang, dan berperan penting dalam pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, ada lingkungan kerja yang perlu mendorong karyawan untuk mengembangkan self-leadership. Startup biasanya menuntut fleksibilitas dan kecepatan. Karena itu, karyawan perlu memiliki kemampuan self-leadership, yaitu kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri, mengambil inisiatif, menetapkan tujuan, serta memecahkan masalah secara mandiri. Perusahaan dapat mendukung hal ini dengan budaya kerja yang terbuka, transparan, kolaboratif, dan berbasis kepercayaan, sehingga karyawan terdorong untuk lebih proaktif dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Dan yang ketiga, empowering leadership dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi, kreativitas, dan produktivitas. Kepemimpinan yang memberdayakan, memberi kepercayaan, dan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, serta menyediakan dukungan yang sangat efektif dalam meningkatkan motivasi internal karyawan. Dalam konteks startup yang membutuhkan inovasi, empowering leadership juga mampu mendorong kreativitas dan meningkatkan usaha kerja atau work effort. Pada akhirnya, gaya kepemimpinan ini dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menumbuhkan budaya inovatif yang penting bagi keberlangsungan perusahaan baru. Dan yang ketiga, ada keterbatasan penelitian. Yang pertama, data hanya dari satu sektor atau digital startup. Nah, penelitian ini terbatas pada satu jenis industri, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi ke sektor lain yang memiliki karakteristik yang berbeda.
Yang kedua, menggunakan self-report yang rawan bias atau kesalahan. Data ini diperoleh dari penilaian diri responden sehingga ada kemungkinan muncul bias atau kesalahan seperti jawaban yang terlalu positif atau tidak akurat. Yang ketiga, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan penilaian dari atasan dan bawahan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif, studi berikutnya dapat mengombinasikan penilaian dari berbagai perspektif, baik dari atasan maupun rekan kerja, bukan hanya dari individu sendiri. Demikian bedah artikel ilmiah dari kelompok kami yang telah dijelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.